tadi muntah. Kamu tadi muntah? Iya. Kamu muntah kenapa? Karena aku Ngelihat video ini, gua ngerasa sedih, tapi ngerasa sekaligus bangga, ya kan? Padahal gua bukan siapa-siapanya NM dan Loli, tapi gue bangga di saat NM di penjara ada sosok Loli yang menenangkan adiknya, yang memberikan kasih sayang buat adiknya. Dan gue bangga sama Loli. Kan tahu kan spiral apa Loli dulu? Teriak-teriak lah ngelawan orang tuanya lah. Tapi di sini gue bangga sama lu Loli. Jujur gue bangga. Akhirnya lu balik ke setelan awal, ya. Saat emak lu masuk penjara, masih ada lu yang jagain adik-adik lu. Bangga gue. Hai guys, ketemu lagi kita. Guys, katanya pengacaranya si DRG alias manusia silver itu mau mensomasi siapapun yang menyerang kehormatan ibu dari kliennya. Mohon maaf, gue pengen tanya di mana letak penyerangan kehormatannya. Bukannya akun tersebut yang diduga emaknya si DRG itu sendiri yang menjatuhkan kehormatannya sendiri. Gue yakin netizen kagak buta. Untuk akun yang diduga akun emaknya si DRG terpampang nyata pamer hutan rimba, pamer gunung. Justru kalau mau diusut tuh akun yang diduga emaknya si DRG yang terang-terangan pamer gunung, pamer hutan rimba, tuh udah bisa kena pasal pornografi, porno aksi. Sampai detik ini aja masih bisa diakses, kagak diprivasi, apalagi ditutup. Buat bapak pengacara yang terhormat, daripada jadi duta lapor, somasi sini, somasi sono, ini beresin tuh kasus klien lu yang kagak beres-beres. Bikin gimana caranya dia kooperatif, bisa hadir di persidangan. Bukannya banyak cincong. Sadar gak itu bisa merusak kredibilitas Anda sebagai pengacara? Dalam dakwaan Nikita Mirzani disebutkan ada ancaman terhadap Dr. Reza Gladys. Frasanya begini sahabat Kendall. Kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter bisa hancur, gua jamin gitu ya. Tapi alat ancamannya adalah foto produk skincare, bukan rekam medis. Lalu sebenarnya siapa sih kira-kira yang diancam? Mari kita lihat. Pertama kita pisahkan dulu identitas Dr. Reza Gladys ya. Jadi beliau adalah seorang dokter, tapi dalam konteks ini Dr. Reza Gladys juga infonya adalah komisaris di PT Glavisya. Kemudian produk yang digunakan sebagai alat ancaman adalah milik PT Glavisya. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas, entitas yang terpisah secara hukum dari individu ya, sekalipun pemegang sahamnya. Apalagi kalau kita cermati ya, Dr. Reza Gladys memasarkan produknya lewat akun pribadinya. Tapi di sini menurut saya beliau tidak sedang melakukan tindakan medis ya. Jadi saat berjualan dia bukanlah menjalankan profesi dokter. Dia berperan sebagai pebisnis. Lalu alat ancamannya kan adalah foto produk Glavisya ya, yang dibeli di e-commerce lengkap dengan tuduhan overclaim, pemakaian ilegal, dan sebagainya. Tapi semua itu bukan merupakan aktivitas atau tanggung jawab personal Reza sebagai dokter ya, melainkan sebagai pihak yang diduga terlibat di perusahaan. Nah, jika benar ada pelanggaran produk ya, maka yang seharusnya terancam adalah entitas bisnis, bukan kredibilitas medis Dr. Reza Gladys secara pribadi. Nah, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ya, mengatur tentang pemerasan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membongkar aib ya. Tapi harus ada korelasi jelas ya antara ancaman dengan nilai yang dilindungi hukum. Jadi menurut saya ya, kredibilitas dokter itu memang betul dilindungi ya. Tapi kalau ancamannya bukan atas perbuatan medis ya, melainkan jualan produk dari PT, maka akan ada diskoneksi antara ancaman dan identitas yang diancam. Nikita Mirzani masih harus menjalani sidang kasus dugaan pencemaran dan pemerasan terhadap bos skincare yaitu Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang berikutnya dengan agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap eksepsi Nikita Mirzani. Selanjutnya adalah hak dari JPU untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan akan kami berikan kesempatan pada Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025, kata Hakim Khairul Soleh. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Mundur Wir, Nikita Mirzani mau bebas. Di VT saya yang sebelumnya ada yang panas kalau Nikita Mirzani bebas.
Saya bukan menilai dari kontroversinya, tapi di sini kita menilai tentang apa yang dia suarakan. Sudah jelas-jelas kan di percakapan yang beredar itu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyetujui tentang nominal angka. Yang pihak si Anung itu ingin produknya tidak dibuka sama mulutnya Nikmir yang suka kebablasan. Nah, kalau memang itu produk aman, kenapa tuh mau dibayar? Nah, Nikmir dijadikan tuh tersangka dengan pasal pemerasan. Di mana-mana pemerasan itu terjadi dengan pemaksaan dan kekerasan dan diperiksa keduanya. Nah, yang menyogok malah bebas tuh jualan dan melenggang bebas. Yang disogok malah masuk buih. Kan nggak masuk akal. Kemudian, pasal yang dituduhkan di persidangan malah dihilangkan dan diganti karena buktinya prematur. Nah, disinilah celah banget nih buat mencari pasal baru. Nah, kalau bukti tidak cukup dan kuat, apa masih bisa ditahan? Makanya kenali dulu musuhmu, baru tuh bikin perkara. Gimana? Bebas nggak tuh? Yang kedua, Hakim Khairul Soleh memberi pesan kepada terdakwa Nikita Mirzani agar menjaga kesehatan selama di tahanan. Sebab perempuan berusia 39 tahun itu masih harus menjalani sejumlah persidangan untuk selanjutnya. Kepada terdakwa untuk tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan, dan kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah saya sebutkan jelasnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ngaku pahlawan skincare. Udah kena kasus aja. Surat terbuka untuk Pak Presiden, Pak Prabowo. Waktu cair, boro-boro ada surat terbuka. Surat tertutup aja nggak ada kan loh? Pak Prabowo udah cair nih. Aku mau traktir. Pak Prabowo mau makan apa? Minimal lo DM lah Mindra, aku top up ya kuota buat Mindra main Mobile Legend. Kena kasus koar-koar, terima duit diem-diem. Saking diem-diemnya, terserah lu lah. Mau bilang itu uang endorse, uang cuma-cuma, sini gue kasih duit lo cuma-cuma. Terserah lah lu ngomong apa ya, namanya juga lu kan terima duit diem-diem. Fansnya Nikmir ini emang gelo semua ya. Sampai jaksanya aja diancam mau di-spill. Surat terbuka nih, aku mau kirim surat terbuka untuk Pak Prabowo. Pak, rakyatnya begitu tuh, begajulan tuh Pak. Sampai jaksa lagi ngejalanin tugas aja mau di-spill Pak, mau diancam Pak. Jalani aja lah proses persidangan dengan baik ya, buktikan semua. Kalau bersalah tidak bersalahnya akan dibuktikan semua di sana. Kalau ngaku-ngaku pahlawan skincare membela membongkar kejahatan skincare, mana buktinya? Yang ada lu ngelapornya UU ITE, One Prestation. Mana bukti laporan bahwa lu punya bukti produk-produk yang lu koar-koarin itu memang produk berbahaya? Buktikan dong. Yang terakhir, pada Selasa, Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki mengajukan eksepsi nota keberatan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemain film Jakarta Undercover itu merasa jaksa penuntut umum tidak cermat lantaran unsur tindak pidana yang dituduhkan tidak terpenuhi. Adapun dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan yaitu Nikita Mirzani mengancam bos skincare milik Dr. Reza Gladys membayar 4 miliar rupiah untuk uang tutup mulut terkait produk yang dijual. Selain itu, Nikita Mirzani juga disebut menggunakan uang tersebut untuk membayar sisa kredit kepemilikan rumahnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.